Selamat pagi teman-teman, kakak asisten dosen, dan selamat pagi juga kepada ibu dosen. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang alat bantu kesehatan yaitu podcast. Sebelum menyampaikan materi, kami akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Vanessa Tregunawan. Saya Prayer Kauan. Saya Tangkas Sugianto. Dan saya Nikolaus Kevin Bor. Selanjutnya ada aplikasi e-Hack Indonesia yang diciptakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Aplikasi ini bertujuan atau berfungsi untuk mengecek atau memeriksa para penumpang atau traveler yang ingin berangkat, status mereka, apa mereka terkena COVID atau tidak. Aplikasi ini juga berfungsi untuk melacak orang-orang yang telah positif dan jika diketahui positif akan langsung diarahkan oleh pihak setempat untuk mengkarantina pasien tersebut. Aplikasi ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya antara lain dalam segi bahasa dalam aplikasi ini hanya terdapat bahasa Inggris. Jadi orang Indonesia atau orang-orang tua, apalagi orang tua yang susah menguasai bahasa Inggris, mereka agak kesulitan di bagian ini. Oke, slide selanjutnya ada sumber informasi. Ini adalah beberapa sumber informasi yang kami dapatkan untuk memenuhi materi dalam proyek kali ini. Lalu, dari beberapa aplikasi yang kami sebutkan tadi, kami lebih memfokuskan kepada aplikasi e-Hack. Jadi, di sini kami mencari aplikasi pembanding yang tentunya hampir mirip dengan aplikasi e-Hack. Jadi, yang pertama ya aplikasi yang kami temukan adalah Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Pengguna aplikasi tersebut akan mendapatkan notifikasi jika berada di kerumunan atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa terdapat orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan. Selain beberapa kelebihan dari aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi tersebut tentunya memiliki kelemahan seperti yang pertama, tidak sedikit ulasan pada aplikasi tersebut yang berisi tentang keluhan user. Salah satunya seperti pada gambar tersebut. Di gambar tersebut, user mengalami kendala dalam mengakses aplikasi. Ketika user ingin menggunakan fitur yang ada dalam aplikasi, user mengalami masalah seperti tidak bisa masuk atau fitur tidak bisa digunakan. Lalu aplikasi yang kedua adalah Trace Together. Aplikasi Trace Together bisa terpasang pada smartphone pasien COVID-19. Aplikasi ini bertujuan untuk penanganan darurat apabila pasien tersebut mengalami masalah tertentu. Terdapat kelemahan pada aplikasi Trace Together. Aplikasi tersebut hanya digunakan jika user sudah tahu apabila user terpapar COVID-19. Apabila user belum tahu, maka dirinya tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut. Dan aplikasi yang selanjutnya adalah Arogia Setu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Prayer. Saya persilakan. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan ke aplikasi Arogia Setu. Aplikasi Arogia Setu sendiri adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah India yang ditujuankan untuk bisa melawan penyebaran COVID-19 di India. Aplikasi ini digunakan untuk mendeteksi informasi seberapa banyak orang yang sudah terkena COVID dan mengenai risiko-risiko bagaimana COVID itu sendiri. Tapi kelemahan aplikasi ini juga tidak menyediakan tindakan lanjut kepada pasien-pasien yang sudah terkena COVID ataupun yang belum terkena COVID.
Jadi hanya menyediakan informasi. Aplikasi ini juga menyediakan fitur tracking, tetapi fitur tracking ini dinilai sudah melanggar aturan privasi dari seseorang yang menyebabkan dikritik oleh banyak orang. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Vanes. Fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Podcast atau portal kesehatan. Bisa dilihat ada 10 fitur, yaitu yang pertama, fitur pilih mode bahasa. Yang kedua, registrasi. Ketiga, input data diri. Keempat, informasi COVID-19. Kelima, ada fitur tanya admin. Keenam, tes portal. 7, layanan kesehatan. Ke-8, fitur rumah sakit. Ke-9, fitur hasil tes. Dan yang terakhir, fitur logout. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Oke, baik. Selanjutnya ada bagian bagan. Di bagan ini kita dapat melihat alur dari mulai awal install aplikasi sampai logout. Jadi di awal setelah kita install aplikasi portal kesehatan, kita akan masuk ke dalam menu pilih bahasa. Terus lanjut ke bagian registrasi. Selanjutnya masuk ke dalam menu masukkan data diri. Setelah itu kita akan masuk ke dalam beberapa menu atau beberapa fitur yang tersedia. Yang pertama ada fitur informasi mengenai COVID-19, terus lanjut pada fitur tanya admin. Jadi setelah memasukkan data diri akan dilanjutkan pada tes portal. Setelah itu lanjut pada hasil tes, kalau positif akan lanjut ke fitur rumah sakit dan fitur layanan kesehatan. Setelah itu fitur tracking. Setelah kamu menginstal aplikasi Podcast, inilah adalah tampilan utamanya. Di tampilan pertama ini, kamu akan memilih 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jika sudah memilih bahasa, kamu akan memasuki fitur registrasi. Di fitur ini kamu ada 2 pilihan, yaitu daftar atau langsung masuk. Jika sudah punya akun, tinggal masuk atau login. Tetapi jika belum, maka kamu harus daftar akun terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Oke, baik. Selanjutnya user akan lanjut ke menu masukkan data diri. Di menu masukkan data diri, seperti yang tadi sudah dijelaskan, user akan memasukkan nama sesuai NIK yang terdapat di KTP, terus memasukkan tanggal lahir, tempat tanggal lahir, terus memasukkan nomor telepon, alamat, dan tujuan keberangkatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Prayer. Ya, baik. Selanjutnya ada ini menu utama, tampilan utama dari aplikasi Podcast ini. Lanjut. Baik, ini adalah fitur yang pertama yang terdapat di aplikasi kami setelah menu utama, seperti yang tadi dikatakan sama Freya, yaitu ada fitur tanya dokter. Dan yang pertama adalah konsultasi. Di fitur tanya dokter ini kan ada 2, ada konsultasi dan menjawab. Di bagian ini, di bagian konsultasi terlebih dahulu, setelah user mengklik konsultasi, tampilan pada fitur konsultasi seperti pada gambar berikut. Jadi user dapat berkomunikasi langsung dengan dokter melalui via chat. Lalu di pojok kanan atas konsultasi itu terdapat bar yang pilihannya bisa dilihat, ada pilihan lihat kontak, media, jadi bisukan notifikasi maupun setting wallpaper. Selanjutnya ada fitur tanya dokter yang kedua, yaitu beli obat. Setelah user mengklik klik di fitur beli obat ini, tampilan seperti pada gambar tersebut. Nanti terdapat list obat dan tentunya di keterangan obat ada beberapa penjelasan tentang obat tersebut, karena tidak semua obat kan bisa dijual secara umum. Ada beberapa obat yang dijual harus khusus melalui resep dokter. Jadi di keterangan tersebut nanti ada penjelasannya. Dan setelah user memilih obat, nanti tampilan selanjutnya adalah transaksi. Di tampilan
list obat ini di pojokan kanan atas itu ada transaksi. Setelah user mengklik transaksi tersebut, tampilan yang ada pada transaksi yaitu sebagai gambar berikut. Di transaksi ini beberapa penjelasan mengenai harga obat, total harga, lalu ada metode pembayaran. User dapat memilih metode yang berada di pilihan tersebut. Setelah user mengklik submit, maka proses akan berlangsung dan akhirnya pembayaran akan berhasil. Selanjutnya adalah fitur tes portal dan tracking akan dilanjutkan oleh Brian. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya fitur yang kami sediakan adalah tes portal dan tracking. Tes portal ini adalah fitur yang berguna untuk user dapat memilih menggunakan tes apa. Di situ kan ada pilihan 3 jenis tes, yaitu tes antigen, tes rapid, dan tes antibody. Nah, setelah memilih jenis tes yang ingin dilakukan, user dapat memilih tempat tes. Tempat tes ini akan menyediakan informasi tentang seberapa banyak orang yang tes di situ, apakah buka atau tidak, dan menyediakan link juga untuk bisa langsung masuk ke tempat menyediakan tes tersebut. Nah, setelah itu, user juga dapat menggunakan upload hasil tesnya, dan aplikasi akan mendeteksi apakah dia positif atau negatif. Jikalau dia positif, fitur aplikasi akan dilanjutkan ke tracking. Akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam menu tracking atau lacak. Di menu tracking atau lacak, pasien yang positif COVID-19 akan dilacak untuk dikarantina. Jadi, selama masa karantina, pasien akan terus dilacak sampai dia tiba saatnya untuk melakukan tes rapid ulang atau melakukan tes portal ulang dan dinyatakan negatif. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang fitur rumah sakit. Di fitur ini, kamu akan diberikan informasi tentang rumah sakit yang ada di sekitar kamu maupun di Indonesia. Jika kamu sudah memilih salah satu rumah sakit yang ingin kamu lihat keterangannya, maka tampilannya akan seperti yang di kanan. Kamu akan diberitahu tentang keterangannya seperti yang tulisan teks itu, kemudian ada ratingnya, dan kamu juga bisa memberikan rating kepada rumah sakit tersebut. Caranya tinggal menekan bintang tersebut dari kiri ke kanan. Jika ingin memberi 1, tinggal tekan yang paling kiri. Nah, tapi jika kamu ingin memberikan rating, kamu harus memberikan alasannya juga. Karena takutnya beberapa orang iseng sengaja memberikan rating 1 tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya untuk fitur bantuan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke fitur bantuan atau tanya admin. Nah, fitur bantuan ini disediakan untuk user dapat bertanya kepada kita sendiri, para admin, untuk kejelasan tentang aplikasi atau tentang pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, biasanya akan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan di-list, dan user akan memilih, dan nantinya akan muncul sendiri jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, jikalau user merasa kurang, maka akan disediakan layanan calling langsung dengan admin. Nah, selanjutnya bagaimana cara logout? Nah, aplikasi ini logout-nya dengan cara untuk user akan menekan logo gambar akun di pojok kiri atas. Nah, di situ nanti akan muncul nama dari user, terus ada juga pilihan lainnya, dan ada terakhir pilihan logout. Sekian dari kelompok kami tentang aplikasi Forecast. Terima kasih.